Halo guys, welcome back di Albans Channel Cerita Malam episode kedua. Untuk yang belum tahu cerita malam itu apa, cerita malam adalah segmen konten terbaru dari Albans Channel yang isinya adalah horror story based on people share. Dalam setiap episode ada 3 horror story tapi tetap satu tema. Di tema hari ini, episode kedua hari ini, gue mau share tentang sekolah. Buat yang belum nonton episode satunya, gue simpen linknya di description, oke? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, oke? So, are you ready? Brace yourself. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata sekolah? Selain belajar, guru, teman, sahabat, atau mungkin cinta yang bersemi, macam dilan-dilanan gitu? Semua dimulai dari sekolah. Sekolah, selain menjadi tempat yang menyimpan banyak kenangan kita, hampir rata-rata di setiap gedung sekolah pun menyimpan banyak misteri. Yang pertama, dimulai dari cerita yang gue alami sendiri. Jadi waktu SD tuh gue sekolah di salah satu sekolah dasar di Bandung. Bangunannya tuh peninggalan Belanda gitulah, gedungnya mirip-mirip bangunan kolonial. Karena memang dibangun tahun 30-an. Pada tahun 40-an, gedung ini dipakai sama tentara Jepang buat jadi markas dan penjara untuk tawanan orang-orang Belanda. Pokoknya luas banget sekolahnya, kecuali ruang kelas, mayoritas ruangan-ruangan di sekolah ini tuh redup suasananya. Gua nggak tahu apa memang mereka sengaja bikin redup begitu atau memang hemat listrik, gua nggak tahu. Jadi kayak kantin, lorong kelas, WC, ruang serbaguna dan lain-lain, kebanyakan tuh ya remang-remang gitu suasananya. Kantin guys, remang-remang. Sampai saking gelapnya tuh kantin, pernah tuh mbak-mbak kantinnya salah. Gua minta tambahin bawang goreng, dia taburin karet gelang ke piring gua. Fasilitas sekolah ini tuh cukup lengkap, mulai dari lapangan sepak bola, lapang basket, koperasi, aula, dan bahkan ada satu area yang cukup misterius. Area ini bisa dilihat dari ruang kelas gua. Dalamnya terdapat halaman yang sangat luas, namun akses ke area ini tuh sangat terbatas. Dan murid-murid nggak pernah dikasih tahu itu tempat apaan. Dalamnya juga terdapat satu bangunan yang gak jelas gitu untuk apa sebenarnya itu bangunan. Dan di kaca salah satu ruangan di bangunan itu, kita suka lihat ada boneka nemplok gitu. Itu biasanya gue lihat jelas dari kelas gue, karena memang si boneka juga bentuknya kayak boneka-bonekaan keramik gitu. Dan ngadepnya ke depan kelas gue. Tapi anehnya kadang si boneka itu posisinya horizontal, kadang vertikal, kadang juga terbalik. Lalu gosipnya di bawah tanah sekolah ini tuh ada satu basement yang pas zaman perang tuh dipakai tempat pembantaian dan gua gitu yang nyambung ke daerah Bandung mana gitu, gua nggak tahu. Kayak mungkin kalau zaman perang guanya tuh kayak buat escape atau buat kabur dari serangan musuh kali ya. Nah intinya sekolah ini tuh menyimpan sangat banyak misteri. Ini yang gua alamin waktu gua SD kelas 6 pas lagi bandel-bandelnya. Sekolah gue tuh lagi ngadain semacam pensi malam gitu, pentas seni gitu ya. Dan gue kebagian jadi talent pencak silat waktu itu. Gue lupa kejadiannya tuh gue lagi nunggu jam untuk tampil atau udah beres tampil, gue lupa lah. Pokoknya di jam itu tuh gue bosen karena gak ada kerjaan. Akhirnya gue ngajakin teman gue si Kevin buat nyusup ke area rahasia itu dan cari akses masuk ke area aneh misterius itu yang tadi gue ceritain. Kita berdua nyusurin pagar si halaman area misterius itu. Dan bener gak ada pintu masuknya atau gerbang masuknya itu gak ada, kita gak nemu. Sampai akhirnya kita nemu satu rumah kecil gitu. Rumah kecil itu tuh kelihatannya kayak nyambung antara bangunan sekolah sama si halaman area misterius ini. Tapi nggak akan ada orang yang duga guys, karena bentuknya tuh bukan kayak akses masuk atau pintu masuk gitu, tapi cuma nyambung aja gitu dari halaman depan si area misterius ini ke sekolah gua gitu. Dan ternyata pas kita nyusup diem-diem ke situ, bener itu akses satu-satunya menuju ke tempat misterius itu. Kondisinya di situ karena memang udah malam dan nggak ada orang, gelap banget, bahkan satpam pun nggak ada guys, karena mungkin pada jaga di aula pensi kali ya. Gue sama si Kevin akhirnya berhasil masuk ke halaman kebun bangunan misterius itu. Dan kita sepakat buat masuk cari tahu ke dalam si bangunannya itu. Kita beruntung karena pintu si bangunan itu nggak dikunci guys, dan kita berdua bisa masuk. Jadi kita udah bisa masuk ke halamannya, terus ada bangunan lagi kan di situ, bangunan misterius itu. Nah kita udah bisa masuk ke bangunan itu. Di situ cuman kayak lorong panjang yang pinggir-pinggirnya kayak ada kamar-kamar gitulah. Kalau kalian tahu itu mirip kayak lorong hotel gitu. Suasananya hening banget guys, dan
redup banget gitu, terus dingin banget di dalamnya. Kita nggak berani buka pintu satu-satu sih kamar itu, walaupun kita penasaran juga sih karena kita juga takut gitu sebenarnya kan. Nah, kita cuma berani ngintip di setiap lubang kunci pintunya aja. Nah, kebanyakan ruangan itu tuh kayak gudang guys, beberapa kayak ada kamar-kamar kayak gitu. Gue juga bingung siapa emang yang mau tidur dalam situ gitu ya. Nah, sampai pas kita ngintip di satu ruangan yang kita duga itu adalah ruangan yang biasa bisa kita lihat dari kelasnya kita. Yang di si kaca si ruangan itu tuh suka kelihatan ada boneka yang nemplok di jendelanya yang bisa kita lihat dari kelas kita. Nah, kita intip tuh kan si ruangan itu dari lubang kuncinya. At least itu bisa ngilangin penasaran gua gitu, itu ruangan apa sebenarnya. Tapi gue nggak lihat apa-apa guys. Di sana cuman kayak gelap, ya remang-remang gitulah. Cuman kayak dapet cahaya sedikit dari kaca yang ada bonekanya itu doang. Yang gue lihat di situ cuman kayak benda-benda yang ditutupin sama kain gitu. Macam gudang lah, kayak banyak barang gitu ditutupin kain supaya nggak berdebu. Nah kan gue lagi lihat-lihat gitu, gue lagi perhatiin di dalam ada apa aja. Tapi pandangan gue memang sedikit terhalang karena memang ada kain yang nutupin si lubang pintu itu sedikit gitu. Memang kelihatan dari awal ada kain yang nutupin setengah gitu. Tapi pas gue lagi ngintip-ngintip gitu, tiba-tiba si kain yang nutupin setengah itu kayak bergerak Z gitu ke pinggir, dan pandangan gue terbuka jelas langsung ke arah si kaca yang ada bonekanya itu yang biasa kelihatan dari luar. Tapi kali ini bonekanya itu ngadepnya bukan ke arah kaca depan guys, melainkan ke arah lubang pintunya. Jadi kayak langsung lihat gue gitu si bonekanya. Itu gue lihat memang cuma sekilas gitu karena gue udah kaget duluan sama si kain yang bergerak itu kan. Tapi gue yakin si boneka itu ngadepnya ke arah pintu. Gue lari ninggalin si Kevin yang saat itu ada di belakang gue. Dia ngejar gue dan penasaran apa yang terjadi. Di saat itu juga ternyata ada bapak-bapak gitu dari jauh ngomong, "Woi!" dari belakang. Gue pikir tuh kayak kuncennya si bangunan itulah, atau yang jaganya gue juga nggak tahu siapa. Yang pasti gue kabur itu pokoknya buru-buru dari bangunan itu balik ke aula tempat pensi. Baru gue ceritain lah ke si Kevin apa yang terjadi. Hari besoknya di kelas gue pindah tempat duduk karena gue nggak mau duduk di dekat jendela itu yang ngadep langsung ke area misterius itu. Sampai hari ini gue nggak tahu itu bangunan apa, dan di ruangan itu yang gue intip itu yang bergerak itu emang kain atau emang ada sosok yang lagi berdiri sebenarnya dari tadi di belakang pintu. Dan siapa bapak-bapak yang ngedapetin kita ada di bangunan itu semua masih misteri guys. Cuma itu sih yang gue alamin, tapi gue juga denger dari orang banyak kalau di sekolah ini tuh mereka sering ngedenger orang teriak-teriak minta tolong, orang nangis. Bahkan teman gue pernah digebrak-gebrak WC-nya lagi pup. Pas pintunya dibuka tuh nggak ada siapa-siapa tapinya. Konon menurut cerita orang, sekolah gue tuh termasuk sekolah yang jadi urban legend di Bandung. Mulai dari penampakan noni-noni Belanda, bahkan sampai hantu tanpa kepala yang mencari kepalanya di lorong sekolah. Yang kedua, ini dari temen gue yang share cerita ini, namanya Meli. Dia tuh seorang guru di salah satu sekolah di Bandung. Kejadian pertama yang dialamin itu ketika dia baru beberapa hari jadi guru di sekolah ini. Jadi dia sama 3 teman kerjanya itu yang juga guru gitu lagi lembur di satu ruangan, kayak ruang guru kali ya. Nah waktu itu tuh udah jam 7 malam. Nah tapi mereka semua tuh nggak lagi pada ngobrol karena memang lagi pada hektik sama kerjaan mereka. Di dalam heningnya ruangan itu tiba-tiba ada bunyi stapler di dekat mejanya Meli jatuh ke lantai keras banget. Kayak dibanting gitu. Tapi nggak ada yang curiga karena teman-temannya tuh mikir stapler itu memang dibanting gitu sama si Meli karena memang stres kerjaan atau emang jatuh aja kesenggol si Meli gitu. Nah tapi dari situ si Meli udah nggak enak feeling. Apalagi itu di dekat mejanya. Dan emang si Meli tuh ngelihat stapler yang tadinya di tengah meja tiba-tiba ngegeser sendiri dan jatuh ke lantai. Lalu si Meli bilang, "Guys, kayaknya kita lanjutin besok aja yuk kerjaannya." Akhirnya mereka berempat setuju untuk lanjutin kerjaannya besok pagi. Mereka bergegas ke lobi untuk pulang. Salah satu temannya Meli bilang gini, "Mel, gue tahu jadi guru tuh nggak gampang dan banyak tuntutan kerjaan. Tapi semoga lu nggak terlalu stres ya." Nah, jadi si teman itu memang bener ngira kalau si Meli yang lagi stres dan bete jadi banting-banting stapler gitu. Dan si Meli bertanya balik, "Apa karena stapler itu?" Dan temannya mengangguk. Akhirnya Meli bilang kalau stapler itu bukan dia yang banting tapi bergeser dan jatuh sendiri. Pas si Meli lagi cerita begitu, 3 temannya lagi tuh kayak langsung ketakutan gitu seolah-olah mereka tahu apa yang terjadi. Dan seketika itu juga mereka berempat mencium kayak wangi melati yang
sangat nyengat banget ke hidung mereka. Dan keesokan harinya, 3 temannya itu cerita ke si Meli kalau udah sering banget ngalamin yang namanya poltergeist di sekolah itu yang emang diikuti sama wangi-wangi melati. Untuk teman-teman yang belum tahu poltergeist itu apa, jadi dalam istilah perhantuan gitu ya, poltergeist adalah satu tipe kekuatan roh yang mempunyai kemampuan untuk membuat suara-suara dan menggerakkan benda-benda atau bahkan menghancurkan benda. Jadi levelnya udah bukan kayak penampakan atau suara doang guys, tapi bisa menyentuh benda-benda sekitar. Pernah nggak sih guys kayak kalian ngerasa kayak ada yang nyentuh badan kalian gitu? Coba rasa-rasain deh sekarang, siapa tahu ada kegiatan poltergeist di sekitar kalian. Yang ketiga, masih tentang sekolah, WC sekolah. Setiap WC sekolah pasti punya cerita ya nggak sih guys? Kisah ini terjadi di sekolah SMP gua di Bandung. Jadi buat teman-teman yang kenal gua, kalian harusnya tahu ini sekolah mana. Kalau cerita yang tadi tuh, yang pertama itu kan SD gua. Ya, itu beda sekolah sama SMP gua. Jadi waktu SMP gua pindah sekolah. Walaupun di SMP ini gua nggak pernah mengalami hal-hal mistis, namun kisah ini dialami sama temennya temen gua. Jadi adik kelas gue nih kayaknya berarti, namanya Susi. Dari zaman gue juga kalau kebenaran ada jam olahraga di pelajaran pertama, itu pasti jam 6 pagi udah harus ngumpul di lapangan olahraga. Dan gue tahu WC sekolah gue tuh emang nggak terang-terang amat gitu, jadi rada gelap gitulah. Balik lagi ke cerita si Susi. Biasa kalau cewek-cewek itu katanya kalau mau olahraga gitu suka ke WC dulu buat nyisir, ngaca, dandan dan lain-lain biar cantik gitu katanya guys. Nah ini si Susi itu kebeneran datang ke pagian, jadi masih jam 5.40 pagi. Terus ya udah dia pikir ke toilet duluan aja gitu karena teman-teman gengnya yang biasa suka dandan pagi-pagi itu belum pada datang. Susi lalu dandan di cermin WC-nya itu dan gak ada orang sama sekali di WC-nya. Tanpa berpikiran aneh-aneh ya dia dandan aja biasa gitu kayak bedakan, lipenan gitu kali ya, gue nggak tahu deh. Biasa kan kalau misalnya kita lagi dandan kayak gitu kan, misalnya ada jerawat atau misalnya mau benerin softline, kita pasti mendekatkan wajah kita ke cermin gitu supaya lebih fokus gitu kayak gitu kan. Nah si Susi ini juga sama gitu, dia ada benerin softline sama ada jerawat gitu, dia deketin mukanya dia ke cermin. Nah pas dia beres, terus dia balik ke posisi semula, dia lanjut untuk nyisir rambutnya yang panjang. Nah pas dia lagi nyisir, kan kalau nyisir tuh ada suaranya srek gitu kan ya. Nah ini ada suara yang lagi nyisir juga tapi selain dia guys. Ternyata dia lihat di cermin, tepat di belakang dia ada sosok cewek yang rambutnya lebih panjang dari dia. Ini lagi nyisir juga si cewek ini, bajunya putih, mukanya pucat, pandangannya kosong, lagi ngeliat ke cermin. Fix ini mah bukan orang, fix pokoknya. Langsung si Susi lari balik ke lapangan olahraga dan teriak-teriak ketakutan. Sesampainya di lapangan olahraga, beberapa orang udah pada ngumpul untuk pelajaran olahraga. Saat si Susi ceritain ke temennya apa yang terjadi di WC, mereka, si Susi dan teman-temannya, dan ada beberapa teman cowok juga, bareng-bareng balik tuh ke WC buat ngecek. Tapi si cewek pucat yang lagi sisiran itu udah nggak ada guys. Melainkan mereka cuma lihat beberapa helai rambut yang ada di lantai. Ya nggak ada yang tahu juga itu rambutnya siapa, mungkin juga rambutnya si Susi ya, karena kan dia juga sisiran di situ. Temannya Susi namanya Mira yang juga bareng-bareng ngecek WC itu pun cerita ke si Susi, katanya dia juga sempat mengalami hal aneh di WC itu. Saat si Mira sama temannya lagi pipis di WC itu, kan ada bilik-biliknya gitu kan, biasanya pipisnya di dalam bilik itu kan. Si Mira beres duluan, dan saat si Mira jalan mau ke pintu WC, mau keluar gitu kan, dia kan lihat si bilik si temannya tuh masih tertutup. Jadi dia mikir kalau temannya tuh masih ada di dalam bilik itu dan masih belum beres gitu. Mira bilang, gue duluan keluar ya. Dan temannya Mira tuh nyaut dari dalam bilik WC itu bilang, jangan tinggalin gue di sini, dingin. Mira bilang, lebay lu ah, gue tunggu di luar ya. Pas si Mira keluar, dia kaget karena si temennya itu ternyata udah nunggu di luar dari sebelum si Mira beres. Lalu pas mereka cek di bilik tempat temennya pipis itu, ternyata nggak ada orang sama sekali. Jadi itu suara siapa? Gimana nih menurut kalian? Cerita mana yang paling serem? Nah kalian yang masih sekolah nih atau yang jadi guru, cerita dong kali-kali di kolom komentar, atau yang kalian punya pengalaman tentang cerita horor di tempat kalian bersekolah, komen di bawah ya. Thank you guys sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kalian juga bisa follow Instagram gue di Alben Oktoris. Dan kalian juga feel free kalau misalnya mau share cerita horor yang kalian alami, yang mungkin bisa gue share di episode-episode selanjutnya. Kalian boleh email ke gue
ke email address gue yang gue simpen di description, atau DM lewat Instagram juga boleh. Oke, so see you again di Cerita Malam next episode. Last but not least, are you ready? Brace yourself. Here by Alben signing off.